Kifal. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fid din rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kita yang berkaitan dengan pelajaran fikih. Kita akan mempelajari tentang bab luqatah dan laqid. Apa itu definisi luqatah atau definisi laqid? Kita bicara dulu tentang masalah luqatah. Akhwafillah, luqatah artinya adalah sesuatu yang dipungut. Asy-syai' malqut, ya, sesuatu yang dipungut, yang diambil, yang dimana kamu temukan sesuatu dalam keadaan tergeletak, tidak ada yang menemukan kecuali kamu, lalu kamu memungutnya, mengambilnya. Itulah apa? Luqatah. Kalau bahasa kita disebut dengan barang apa? Temuan. Itu dalam istilah fikih namanya luqatah. Sedangkan luqatah secara syariat adalah mengambil harta yang bernilai agar tidak disia-siakan, kemudian dijaga dan dimilikinya sesudah mengumumkannya. Itu secara apa? Istilah syar'i, yaitu mengambil harta yang bernilai ya. Kemudian dijaga harta itu daripada nanti sia-sia atau jatuh ke tangan orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, disimpan sampai pemiliknya datang dan diumumkan. Kalau sudah diumumkan tidak datang, maka dia boleh mengambilnya. Nah, inilah istilah apa? Luqatah. Hadirin sekalian, dasarnya masalah ini yaitu hadis Zaid bin Khalid Al-Juhani. Dikatakan di sini anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam su'ila an luqatidz dhahabi awil warqi awil fiddah faqala a'rif wika'aha wa 'ifasaha thumma 'arifha sanatan fa in lam ta'rif fastanfiqha wal takun 'indaka wadi'ah فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه وسألوا عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها دعها فإن معها خذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها وسألوه عن الشاه فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan juga Muslim. Jadi sekalian, pernah suatu hari Nabi ditanya tentang luqatah, barang temuan emas ya, atau apa namanya, perak, silver. Maka beliau menjawab, kenalilah tali pengikat dan kantongnya. Pertama apa? Kenali kantongnya, tali pengikatnya, warnanya, ya. Kemudian umumkanlah selama 1 tahun. Sanah, ya, i'lan sanah kamilah, diumumkan selama 1 tahun di halayak ramai. Lalu bila kamu tidak mengetahui pemiliknya, maka silakan menggunakannya. Itu milikmu.
Ya, dan hendaklah ia menjadi barang titipan wadiah di tanganmu. Ya, tapi kalau bisa jangan digunakan dulu. Kenapa? Karena bisa jadi suatu hari pemiliknya datang, maka kamu harus serahkan kepadanya. Itulah hadirin sekalian kata Nabi tentang apa? Luqata. Diumumkan berapa? Setahun di halayak ramai, ya, tapi dikenali ciri-cirinya seperti itu. Kemudian Nabi ditanya tentang onta yang tersesat. Boleh enggak mengambil onta yang tersesat? Maka Nabi mengatakan, apa urusanmu dengannya? Ya tersesat maupun tidak tersesat, apa urusanmu? Kata Nabi, biarkanlah ia, karena sesungguhnya ia bersama dengan sepatunya, kakinya itu, dan kantong minumnya, ia bisa mendatangi air, bisa makan dedaunan pohon sampai pemiliknya menemukannya. Jadi kalau onta enggak usah diambil. Kalau apa tersesat, karena onta bisa mandiri, hadirin sekalian. Dia punya persediaan air di perutnya, ya, kakinya kuat, ya, dia tahu mau kemana, ada air di situ, dia bisa minum, dia bisa makan apa daun-daun sampai tuannya menemukannya. Ya, jadi tidak usah diambil kalau onta. Tapi di sini tidak ada onta, ya. Di negeri Arab adanya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang kambing tersesat. Maka beliau menjawab, ambillah kambing itu. Ya, sungguhnya itu untukmu, atau kalau kamu ambil untuk saudaramu, diambil saudaramu, atau dia akan dimakan apa? Serigala. Nah, ini tentang masalah luqata, hadirin sekalian. Kita lihat macam-macam luqata. Ya, kalau tadi definisi tadi dikatakan barang yang berharga. Ya, bagaimana kalau barang yang tidak berharga? Ya, seperti sepotong roti, sebiji buah, kayu, tongkat. Nah, ini boleh dipungut, nggak ada masalah, boleh diambil. Dan pemungutnya boleh memakainya dan milikinya walaupun tanpa mengumumkan. Karena barang-barang yang tidak bernilai. Kecuali tongkatnya ini tongkat apa? Emas peninggalan raja apa? Mojopahit misalnya. Ya, ada apa tahunnya, ini barang berharga, ya. Ini mahal nilainya. Ya. Yang kedua, hewan bisa menjaga dirinya sendiri dari serangan binatang buas seperti onta, ya, kemudian kuda, sapi, bigal. Hewan-hewan ini haram dipungut, hadirin sekalian. Ya, pemungkutnya tidak berhak memilikinya dengan sebab mengumumkannya. Sebagaimana tadi Nabi ketika ditanya masalah onta yang tersesat, malaka walah, apa urusanmu dengan dia ini? Da'ha, biarkan dia, utrukha, biarkan onta ini, fa inna ma'aha khiza'aha wa siqa'aha, karena onta ini punya apa namanya? Sepatu, ya, di kakinya kuat maksudnya. Kemudian dia punya sisa air, cadangan air di perutnya. Taridul ma'a wa ta'kulu syajara, dia mendatangi sumber-sumber air dan makan apa? Pohon. Hatta yajidaha rabbuha, sampai dia apa? Sayyidnya yang punya itu menemukannya. Kemudian akhwafillah, sesuatu boleh dipungut dan harus diumumkan seperti emas, perak dan barang-barang perhiasan. Hewan yang tidak bisa menjaga dirinya, ya, seperti domba, ayam dan semisal ini berhak untuk dipungut. Ya, emas, perak, barang-barang apa? Perhiasan. Kalau enggak dipungut, khawatir, ya, kalau jatuh pada orang-orang yang tidak baik. Ya, maka dipungut. Tapi kalau Anda ragu-ragu, tidak memungut, ya enggak ada masalah. Biarkan aja, atau kasih ke security, karena Anda punya kewajiban. Anda harus umumkan selama berapa? 1 tahun kalau mungut. Hadirin sekalian, itu mungutnya harus diumumkannya harus di halayak rami. Halayak apa? Rami. Kalau enggak, jangan pungut. Ya, enggak bisa ada emas kemudian diambil kemudian dijual. Wah, kesempatan. Ya, ini tidak boleh, hadirin sekalian. Walaupun kita hidup seperti sekarang ini, banyak orang tidak peduli dari mana dia mengambil apa? Harta yang dia buat makan. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi
wasallam, sayati 'ala nasi zamanun la yuballi mar'u min aina akhadha malahu min halal aw min haram. Akan datang suatu zaman di mana manusia enggak peduli lagi dari mana dia mengambil rezekinya, hartanya, dengan cara halal maupun apa? Haram. Terutama dengan memungut barang-barang yang berharga kemudian dimiliki, tidak diumumkan ke khalayak ramai selama apa? Setahun. Banyak juga profesi-profesi yang haram di zaman sekarang ini, akhwafillah, seperti dukun, ya. Dukun, sihir, perdukunan, persihiran. Ini marak sekali di negeri kita. Ya, kesyirikan-kesyirikan seperti ini hasil daripada perdukunan, sihir ini adalah haram. Ya, karena orang yang main sihir saja kafir, dikafirkan oleh para ulama, dan dia diancam hukuman dipenggal kepalanya kalau dia tidak mau apa? Bertaubat. Karena hakikat sihir ini menyakitkan, hadirin sekalian. Bisa jadi orang itu apa? Buka warung, kemudian tiba-tiba nasinya jadi basi, ya kan? Atau dia buka warung, tapi setiap orang yang melewat di situ katanya tutup, padahal apa? Buka. Susah, ya, untuk menghadapi perdukunan ini. Repot. Orang itu apa? Repot. Ya, bisa dibacakan ayat-ayat Quran, cuma setiap hari begitu. Ya, ini sangat menyakitkan saudaranya. Makanya dukunnya, penyihirnya ini hukumnya apa? Kafir, hadirin sekalian. Dan seluruh usahanya tidak halal. Ya, begitu juga misalnya penyanyi. Ya, penyanyi juga tidak halal rezekinya. Ya, Nabi tidak, Allah tidak menerima, kata Nabi, usaha dari apa? Penyanyi. Ya, usaha dari apa? Penyanyi tidak boleh. Walaupun suatu hari penyanyi itu baik, misalnya mensedekahkan sebagian hartanya untuk masjid, belum tentu halal, belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena apa? Rasulullah mengatakan, innallaha jamilun yuhibbul jamal, innallaha tayyibun la yuhibbu illa tayyiban. Allah itu baik dan tidak menerima kecuali apa? Yang baik. Hadirin sekalian, kembali kepada macam-macam luqata. Ya, kalau anda menemukan emas atau perak, barang-barang berharga, kalau anda mau mengambil, khawatir barang ini ditemukan oleh orang-orang atau diambil orang-orang yang tidak bertanggung jawab sehingga rugi pemiliknya, maka anda ambil. Tapi anda punya kewajiban mengumumkan di khalayak ramai selama berapa? Setahun. Ya, sampai pemilik emas itu, perhiasan itu tahu, hadirin sekalian. Nah, ini hukum, ya, dalam fikih. Kemudian bila barang dipungut oleh hewan yang bisa dimakan, maka dia diberi pilihan antara memakannya dan membayar harganya saat itu, atau menjualnya dan menyimpan harganya untuk pemiliknya setelah mengenal ciri-cirinya atau menjaganya dan berikannya makan dari hartanya, namun tidak boleh memilikinya. Lalu biaya makan tadi dibebankan kepada pemiliknya manakala dia datang dan memintanya. Ya, jadi hadirin sekalian, bila kita memungut hewan ini bisa dimakan. Hewan ini salah satu, bukan termasuk hewan buas yang bisa membela dirinya, seperti ayam, ya, seperti kambing. Ini boleh seseorang membayar harganya atau menjual, nanti harganya itu disimpan, diberikan kepada orang yang pemiliknya. Ya, kalau dia makan silakan, tapi kalau pemiliknya datang, dia harus menggantinya. Dia harus menggantinya. Hadirin sekalian, tidak boleh dia memilikinya. Jika dia ternakkan kambingnya itu, dia mengeluarkan biaya, ya, tidak apa-apa, nanti biaya dibebankan kepada pemiliknya kalau pemiliknya datang. Tapi hewannya tidak boleh dimiliki. Ya, tidak boleh dimiliki. Dia mengatakan, saya Pak, setelah menemukan kambing Bapak ini,
waduh saya harus beli pupuk, harus beli makanannya, saya harus beli minumannya, totalnya sekian. Bapak mau ganti, ya sudah, saya mau. Ya itu Pak, nah itu tidak apa-apa hadirin sekalian. Tidak memilikinya dari hewan tersebut, tapi diharuskan orang yang pemiliknya itu mengganti biaya-biaya yang berkaitan dengan makanan kambing atau ayam. Tadi itu luqata ya, luqata. Kemudian yang kedua laqid. Apa itu laqid? Laqid itu anak temuan. Laqid itu apa? Anak temuan, anak kecil. Enggak ada orang tuanya, enggak tahu, tiba-tiba ya kita temukan dia. Enggak ada pamannya, kakaknya. Ini namanya laqid, di jalanan ditelantarkan atau depan masjid, di pintu masjid, pokoknya tersesat hadirin sekalian, dan tidak diketahui nasabnya anak ini. Ya, maka dalam Islam tidak boleh membiarkan anak seperti ini, kecuali kita pungut, ya kita urusi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan bekerjasamalah kalian dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Ya, keumuman ayat ini menunjukkan wajibnya memungut anak temuan. Khawatir nanti kalau yang menemukan Nasara misalnya, orang kafir, ya orang Majusi, maka anak ini anak kecil ya, anak kecil ini bisa menjadi Majusi, Nasara. Hadirin sekalian, maka kita punya kewajiban untuk memungut nanti masalah biaya-biaya bekerjasama sama kaum muslimin yang lainnya. Ya, karena kalau dipungut oleh orang-orang yang tidak jelas akidahnya, ini bahaya, kasihan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu ala fitrah, fa abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajjisani." Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan itu dalam keadaan apa? Fitrah. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia itu menjadi Yahudi, Nasrani atau apa? Majusi, hadirin sekalian. Jadi kalau kita menemukan anak kecil yang tersesat, terlantarkan, maka wajib bagi kita untuk kita pungut. Ya, ini dalam rangka untuk saling tolong menolong kebaikan. Ya. Hukum mengambil anak temuan dan menafkahinya adalah fardu kifayah. Kalau sebagian kaum muslimin sudah melakukan, yang lain tidak dosa. Tapi kalau enggak ada sama sekali, maka semuanya apa? Dosa. Ya, fardu kifayah. Ya, karena ketika kita mengambil anak itu berarti apa? Menghidupkan jiwa. Dia adalah hamba Allah, ciptaan Allah Subhanahu wa taala, makhluk hidup. Hadirin sekalian. Itu fakta yang ada, hadirin sekalian. Kemudian diberi nafkah. Kalau kita tidak mampu, maka negara yang mengambil alih. Ya. Atau mengambil dari harta Baitul Mal kaum muslimin. Kalau bisa, ya dia harus dikembalikan kepada agama Islam fitrahnya. Jangan sampai kemudian diambil oleh orang Nasrani, Majusi atau Yahudi. Ya, sangat disayangkan. Ya, biasanya di negeri-negeri perang itu kasihan. Seperti terjadi di Bosnia, di Suria, di Irak, begitu banyak anak-anak kaum muslimin dibawa ke Eropa. Hadirin sekalian, diambil anak, ya, dibawa ke Eropa. Tentunya mereka akan menjadi Nasrani atau Yahudi atau ateis. Ya, inilah apa namanya efek daripada apa? Perang, efek negatif perang itu. Ya, tidak bagus hadirin sekalian. Banyak sekali hal-hal yang apa? Negatif. Ya, umat Islam tidak menanti perang. Tapi kalau ada perang tidak lari dari peperangan. Tapi kalau ada usaha damai, maka Nabi memilih damai. Memilih apa? Damai. Karena peperangan itu efeknya luar biasa, besar sekali. Ya, terutama anak-anak menjadi apa? Yatim piatu. Kemudian istri-istri menjadi apa? Janda. Ya, akhirnya menjadi masalah-masalah sosial dan yang lainnya. Kembali kepada masalah laqid, ikhwafillah. Jadi status laqid anak temuan adalah merdeka dan muslim dalam segala hukumnya. Ya, kecuali bila ditemukan di negeri kafir, maka berarti asal usulnya anak ini kafir.
Ya. Jadi anak ini ditetapkan berdasarkan pengakuan orang yang mengakuinya dari kalangan orang-orang sekitarnya. Ya, seperti itu tentang masalah apa? Status ya. Bila ada dua orang tua lebih yang merebutkan nasabnya sementara tidak ada bukti, maka dipanggil ahli, namanya qafah, ahli nasab, DNA. Kalau ada dua-duanya yang saling mengakui, seperti itu. Ya, ini ahli yang harus menyelidiki ikhwafillah. Orang yang paling berat pengasuhan adalah yang memungutnya. Ya, syaratnya dia harus merdeka memang. Karena kalau tidak merdeka alias dia budak, tidak bisa dipungut. Karena ada yang memilikinya. Ada tuannya. Tidak bisa seorang memungutnya. Dia harus statusnya merdeka. Kalau sekarang mungkin tidak ada budak ya. Perbudakan tidak ada. Tapi Islam kalau terjadi perbudakan disuruh suka memerdekakan. Bisa jadi terjadi di negara-negara yang terlibat peperangan, itu bisa budak. Ya, di Suriah misalnya, di Irak itu bisa. Yang menang kemudian yang kalah ditahan dijadikan budak, seperti itu. Ya. Tetapi yang tidak boleh ikhwafillah, pengasuhnya ini orang kafir, tidak boleh mengasuh anak. Ya, kalau orang kafir dihindari, jangan sampai. Atau orang yang fasik yang banyak berbuat dosa. Nanti karena punya pengaruh kejiwaan pada anak. Ya, kalau bisa orang yang waras, orang yang bertakwa, orang yang muslim, orang yang dermawan, ya, orang yang punya akidah lurus yang memungut anak. Ya, jadi dia itu adil dan berakhlak yang baik. Ya. Jadi tidak sah kalau anak itu dipungut oleh orang gila misalnya, atau hamba sahaya memungut anak, tidak boleh. Ya, karena hamba sahaya punya banyak pekerjaan dari tuannya. Kecuali kalau hamba sahaya hanya memberitahu, budak yang beritahu pada tuannya, saya menemukan anak, wahai tuan, maukah engkau mengasuhnya? Itu lain persoalan. Tapi kalau hamba sahaya mengasuh anak pungut, tidak boleh. Ya. Begitu juga orang kafir mengasuh muslim, tidak boleh. Ya, mengasuh anak kecil yang muslim tidak boleh. Orang fasik, ya, orang yang kurang akalnya juga tidak boleh. Nah, ini permasalahan laqit dan luqata. Luqata apa tadi? Barang temuan. Barang ini bernilai, emas, perak, ya, yang berharga, perhiasan. Nah, itu tidak apa-apa dipungut. Asalkan diumumkan selama setahun di halayak ramai. Ya, tapi kalau barang-barang tidak berharga, misalnya sepotong roti, tidak apa-apa Anda makan. Kalau nggak makan basi nanti. Ya kan? Donat misalnya, satu donat dilihat kok nggak ada orangnya ya. Ini donat baru ini. Pungut aja Anda makan. Nanti kalau enggak basi, tidak apa-apa seperti itu. Ya, tidak apa-apa dipungut hadirin sekalian. Atau diinjak orang nanti, akhirnya mubazir. Ya, kalau misalnya ada yang datang, tidak apa-apa ganti. Kalau mereka ingin ganti. Ya, tapi kita menyelamatkan supaya tidak mubazir. Itu tidak ada masalah dalam hal ini. Ya, itu namanya luqata. Ya, kalau misalnya hewan yang buas, tidak usah ditangkap, biarkan saja. Karena dia bisa menjaga diri seperti onta tadi itu. Atau macan, kasihan macan tersesat. Ya biarkan aja macan ini bisa berburu, hadirin sekalian. Jangankan macan, onta kata Nabi, da'ha, biarkan dia. Fa innalaha hizaaha wa siqaaha. Karena dia punya sepatu di kakinya yang kuat, ada cadangan air, ya, wa taridul ma wa ta'kulu syajar, dia bisa mendatangi sumber-sumber air dan makan dedaunan pohon, hatta ya'ti rabbuha, sampai pemiliknya datang. Kecuali kambing ambil. Kalau Anda mau makan. Tapi setelah makan tiba-tiba datang pemiliknya, ya siap-siap Anda harus mengganti. Ya, kalau nggak ada pemiliknya ya sudah, rezeki Anda. Ya, ayam begitu juga.
Hadirin sekalian, ayam begitu juga. Ya. Pokoknya kalau misalnya ada pemiliknya kita siap ganti. Nah itu enggak ada masalah. Nah inilah tentang pembahasan luqata dan laqit. Sampai di sini ada pertanyaan tentang masalah ini? Barang-barang temuan? Ikhwah fillah. Kemudian berikutnya ya, kita membahas masalah ghasab. Ghasab itu bisa jadi menyerobot ya. Atau bisa mengambil barang-barang yang kecil-kecil. Menyerobot atau bisa juga menyerobot tanah orang. Kalau menyerobot tanah orang itu permasalahan besar. Ya, kalau hanya ngambil mencuri kecil-kecil itu enggak terlalu ya. Ya, lain lagi dengan korupsi. Fasad, korupsi, itu permasalahan besar. Ya. Nah, ghasab maksudnya adalah mengambil sesuatu secara zalim. Ya, secara syariat ghasab adalah menguasai hak orang lain secara zalim dan melanggar dengan tanpa alasan yang hak. Namanya ghasab. Ghasab ya, menyerobot itu diharamkan berdasarkan ijma' kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Dan janganlah sebagian kalian makan harta orang lain ya di antara kalian dengan cara batil. Kemudian Nabi juga bersabda, hadirin sekalian, dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "La yahillu malu imri'in muslim illa bi tibi nafsihi." Ya, harta seorang muslim tidak halal kecuali diambil dengan kerelaan hatinya. Kemudian dari hadis yang lain juga, hadis Bukhari Muslim dikatakan di sini, "Man iqtata'a shibran minal ard dhulman tuwqahu yaumil qiyamah min sab'i ardin." Barang siapa yang mengambil satu jengkal tanah secara zalim, maka ia tanah itu akan dikalungkan oleh Allah padanya dari 7 lapis bumi pada hari kiamat. Ya, shibron, hadirin sekalian, tidaklah banyak, tapi hukumannya besar. Jangan seseorang berbuat zalim, mengambil tanahnya orang lain, walaupun sejengkal. Ya, jangan mentang-mentang punya kekuatan, ya bisa ribut, ya sehingga orang lain kalah untuk mengambil tanahnya orang lain dengan cara batil. Ini bahaya sekali. Ya. Barang siapa yang mengambil hak saudaranya tanpa alasan yang benar, maka hendaknya dia bertaubat kepada Allah dan meminta kehalalannya, kerelaannya dari saudaranya, atau minta maaf kepadanya di dunia. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat lahu madlamatun li akhihi min irdihi aw syai'in fatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirham." Ya, in kana lahu amalun salih ukhidha minhu biqadri madlamatihi wa in lam yakun lahu hasanatun ukhidha min sayyiati sahibihi fa humila alayhi. Barang siapa yang berbuat kezaliman terhadap saudaranya terkait dengan kehormatannya atau sesuatu yang lainnya, maka hendaklah dia meminta kehalalannya ya pada hari ini sebelum nanti dinar wa dirham tidak manfaat lagi. Hadirin sekalian, orang kaya nanti pada hari kiamat ingin mencoba menebus dengan hartanya yang banyak, tidak bisa. Ya, harus minta maaf sekarang ini, karena nanti enggak manfaat dinar wala dinar, dirham, rupiah, dolar, apalagi ringgit, real Saudi, ma yanfa. Ya, tidak berguna. Bila dia memiliki amal soleh, maka diambil darinya amal solehnya itu dengan kadar kezaliman yang pernah dia lakukan. Justru amal solehnya akan diambil sesuai dengan dia banyak tidak berbuat kezaliman itu, sehingga dia tidak punya apa-apa. Hadirin sekalian, sudah ibadahnya ya rajin, ya lelah, diambil karena dia banyak berbuat zalim, diberikan kepada orang yang zalimi.
Kalau misalnya kata Nabi, wa in lam yakul lahu hasanat, kalau dia tidak mempunyai kebaikan, sudah habis amal salehnya, apa yang terjadi? Ukhidha min sayyiati sahibihi, akan diambil keburukan dosa-dosa orang yang zalimi tadi itu, dibebankan ke dia. Ini yang disebut dengan apa? Orang merugi, hadirin sekalian. Orang apa? Yang merugi. Hakikat orang yang merugi itu, man ya'ti yaumil qiyam bis salatin wa zakatin wa siyamin wa sadaqatin wa hajjin. Orang yang datang pada hari kiamat dengan salatnya, Masya Allah, zakatnya, puasanya, hajinya, tapi sisi lain qad syatama hadza wa akhadha mala hadza wa daraba hadza wa safaka dama hadza. Dia pernah mencela saudaranya belum minta maaf, menghina saudaranya belum minta maaf. Dia pernah mengambil harta saudaranya belum minta maaf. Dia pernah menciderai, melukai sampai keluar darah saudaranya belum minta maaf. Ya tadi itu. Diambil dari kebaikannya, ya, diberikan ke orang yang dizalimi. Kalau masih belum cukup, dosa-dosa orang yang zalimi tadi itu diberikan kepada orang tadi itu. Ya, inilah hakikat orang apa? Bangkrut, hadirin sekalian. Ya, muflis, ya, muflis. Hati-hati ini. Ya. Di Indonesia ini banyak orang yang ghasab, nyerobot, ya, motor, waduh, hampir tiap hari. Hadirin sekalian. Padahal Indonesia katanya apa? Orangnya sopan, ya, adat ketimuran, mayoritas Muslim. Tapi kita mendengar hampir tiap hari, ya, nyolong sepeda motor, ya, di kos-kosan, udah digembok, udah di ini, tetap mencuri luar biasa. Ya, negeri apa seperti ini, hadirin sekalian? Ngeri. Ya, mana iman, mana Islam? Ya, jadi hanya sholat saja, Ramadan, puasa, umrah, habis itu nyolong lagi begitu. Ya, tidak bisa seperti itu. Ini bahaya sekali. Ya, kalau kita berdosa di hadapan Allah, kita bertaubat, taubatan nasuh. Tapi kalau kita punya salah sama manusia, kita harus minta halalkan. Kalau tidak, nanti urusannya berbahaya. Ya, sampai ada yang mengatakan, lah, saya tidak akan memaafkan kamu. Waduh, susah. Saya tidak akan maafkan kamu. Kita punya urusan di akhirat. Hati-hati kalau sudah ngomong gitu. Nah, saya bikin urusan sekarang lah. Kamu terlalu berbuat dolim sama saya. Hati-hati, hadirin sekalian. Dolim ini adulmu, udulumatun yaumul qiyamah. Dolim ini kegelapan pada hari apa? Kiamat. Ya, terutama dolim kepada apa? Sesama manusia. Kemudian yang berkaitan dengan apa? Ghasab. Ya, pelaku ghasab wajib mengembalikan barang yang diambilnya dengan cara zalim. Seperti sedia kala, bila dia merusakkan, maka dia harus berkewajiban menggantinya. Mengambil HP, dia takut, ya, kemudian dikembalikan. Tapi HP ini waktu diambil jatuh, maka dia harus mengembalikan sesuai yang diambil dalam keadaan sehat HP itu. Kemudian yang kedua, akhwafillah, pelaku ghasab wajib mengembalikan barang yang diambil secara zalim. Berikut tambahan labanya, ya, sama saja baik yang bersambung maupun yang terpisah. Seperti itu. Ya, misalnya apa? Kambing hamil gitu ya. Ya. Dia ngambil kambingnya apa? Hamil. Kemudian ketika dia ambil kambingnya apa? Melahirkan. Maka dia harus mengembalikan semuanya. Induknya juga apa? Anaknya. Ya. Bila pelaku ghasab bertindak terhadap barang yang diambil dengan cara menanaminya atau mendirikan bangunan di atasnya, maka dia harus diperintahkan untuk merobohkannya atau mencabut tanamannya bila sang pemilik meminta kepadanya untuk melakukannya. Misalnya dia menyerobot tanah, ya, kemudian tanah itu ditanami. Tanami apa? Biasanya pisang misalnya.
Ya, tanahnya lumayan berapa meter kali berapa begitu. Tanami pisang banyak. Kemudian berbuah. Pisangnya berbuah. Sudah mau panen. Datang pemilik tanah itu. Kamu ini tahu ini tanah saya. Kamu menyerobot. Tidak boleh seperti ini. Kamu nggak izin sama saya. Iya. Tapi tolong gini tidak bisa. Harus cabut semua pohon-pohon itu, cabut semuanya. Maka dia wajib untuk mencabut semua pohon. Ya, walaupun mau panen, tidak peduli. Dia harus keluar dari situ dengan pohon-pohonnya, karena itu tanah bukan milik dia. Hadirin sekalian, nyerobot, ya tidak boleh. Kecuali kalau dia mau beli, ya sudah saya beli, dia setuju nggak ada masalah. Atau menyerobot bagian tanah tetangga sebelah misalnya, kemudian udah dibangun, ya kalau bisa deal, maaf ini tanahmu kepake. Oh enggak bisa Pak, wes gini aja, bagaimana kalau kita kekeluargaan, saya bayar berapa meter ini saya bayar, resikonya harus begitu. Kalau dia mau alhamdulillah, kalau nggak mau ya harus membongkar. Nah, jadi saya membongkar walaupun sudah 3 lantai misalnya, ngambil tanahnya tetangga. Ya, nah ini dalam Islam itu tidak boleh sembarangan berbuat zalim. Banyak terjadi di masyarakat, hadirin sekalian. Ya, ini termasuk kalau cuek, zalim. Ya, kita ini disuruh berbuat baik kepada siapa? Tetangga. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, adalah dia menghormati tetangganya. Jangan kan ngambil tanah, mengganggu aja dengan suara dengan nyanyian. Seperti viral kemarin beberapa hari yang lalu sampai masuk pengadilan. Tetangganya disiram air tinja. Air tinja, air kotoran. Bayangkan, subhanallah, 6 tahun kalau nggak salah, bersabar tangganya, istimewa. Baru sekarang ngadukan ke mana? Polisi. Bersabar. Ya, setiap ngadu nggak digubris, setiap ngadu nggak digubris. Disuruh damai. Tapi nggak damai-damai, ngulangi lagi. Seperti itu, hadirin sekalian. Ini tidak boleh, haram hukumnya. Dosa besar. Ya, alasannya apa? Karena tetangganya itu beli tanah dari adiknya. Ya, sedangkan tanah itu ingin dimiliki oleh kakaknya ini yang jahat ini. Ya, tapi sudah terjadi jual beli, nggak ada masalah. Tapi tadi itu hasad, iri hati, sehingga setiap hari melemparkan air tinja, air kencing ke rumah tetangganya. Dan tetangganya sabar. Hadirin sekalian. Nah, cuma dosa seperti ini, dosa besar. Ya, enggak ternilai dosanya ini tetangga ini. Ya, walaupun orang kafir, kita disuruh berbuat baik kepada tetangga. Ya. Apalagi ghasab, kesempatan nih, tangga lagi mudik ini. Ya, digarong isinya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian ikhwah fillah, bila barang yang dighasab berkurang atau berubah atau menjadi murah, maka pelakunya ghasib ini bertanggung jawab atas nilai barang itu. Ya, nilainya kurang atau berubah warnanya atau gara-gara dicuri menjadi murah. Ya, memang barang curian murah. Ya, misalnya Honda Beat baru 20 juta, 22 juta, ya kan, dijual paling berapa? 3 juta, 2 juta. Karena barang curian. Sama saja orang yang menimbunnya, orang yang menerimanya, ya membelinya juga tidak boleh, haram. Jelas-jelas ini barang curian. Tidak boleh. Ya. Kemudian perbuatan ghasab bisa terjadi pada pertikaian di depan hakim dan juga sumpah palsu. Ya, bisa jadi perbuatan ghasab itu ada pertikaian besar di depan hakim dan juga kadang pakai sumpah-sumpah palsu. Demi Allah, demi Allah, demi Allah. Berat sudah kalau gitu. Ya. Berani bersumpah tapi palsu.
mengucapkan wallahi wallahi saya tidak ingin, wallahi wallahi. Wah, ini berat hadirin sekalian. Kemudian yang terakhir adalah semua tindakan pelaku ghasab adalah tindakan batil manakala pemiliknya tidak memperkenankannya. Setiap pengambilan secara zalim itu batil, ya pemiliknya tidak ridho. Ya, makanya kita harus apa? Bersabar hadirin sekalian. Kita disuruh untuk bekerja dengan cara yang baik, ya, berdagang yang baik, hindari apa? Perbuatan apa? Zalim wal ghish. Ghish itu apa? Menipu, ya, menipu, ghish. Kemudian apa lagi? Berbuat curang, ya. Man ghashana falaysa minna. Kemudian bisnis yang tidak jelas. Apa itu yang tidak jelas? Ya, tidak jelas, bisnisnya nggak jelas. Ya, ini juga tidak boleh. Kemudian riba tidak boleh. Islam menganjurkan kita untuk dagang, jual beli yang baik. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli yang baik dan mengharamkan apa? Riba. Ya, riba. Jadi jual beli yang baik itu dipuji oleh Allah ketika Rasul ditanya ayul kasbil afdal, ya, mata pencarian apa yang paling baik? Amalur rajuli biyadih, pekerjaan seseorang laki-laki dengan tangannya. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap perdagangan yang apa? Baik. Perdagangan yang baik itu apa? Bisnis yang baik itu harus jujur, transparan, dan tidak boleh berdusta, tidak boleh menyembunyikan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, pernah mengumpulkan pedagang di Madinah. Dia mengatakan, ayuhan nas, wahai manusia, ya, inna tujjara yub'atsuna yaumal qiyamati fujjaran. Sesungguhnya para pedagang itu, para bisnis itu akan dibangkitkan oleh Allah SWT pada hari kiamat sebagai seorang fujar, dikelompokkan orang fujar. Apa itu orang fujar? Orang-orang yang berbuat dosa-dosa besar. Dikelompokkan para pedagangnya dengan apa? Para fujar. Nabi mengatakan begitu. Illa, kecuali man ittaqallah, kecuali dia bertakwa kepada Allah. Apalagi wa barra, dan dia berbuat baik. Wasodak, dan dia jujur. Kalau tiga sifat yang dimiliki, terhindar dari orang-orang apa? Fujar. Hadirin sekalian. Nah, Rasul mengingatkan perdagangan bisnis itu adalah suatu profesi yang baik. Kita diajari tawakal yang kuat. Bagaimana kita sudah siap dagangan, nunggu zabain, customer nggak datang. Kan diuji kita, ya kan? Kadang datang, kadang banyak, kadang sedikit. Itu tawakal orang pedagang itu luar biasa. Ya. Dan para nabi dagang, hadirin sekalian, dagang. Bahkan salah satu istri Nabi pedagang yang ulet, Khadijah binti Khuwailid, ya, pedagang yang luar biasa. Ya, mempunyai laki-laki yang kuat membawa perdagangannya ke Syam. Khadijah binti Khuwailid, bahkan Rasulullah pernah bekerja sama Khadijah. Ya, di sini menunjukkan dagang adalah profesi yang bagus. Tapi jangan lupa juga ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai melupakan, ya, dari zikir kepada Allah, anak-anakmu, uangmu, daganganmu ini jangan sampai lupa ibadah, lupa salat, lupa belajar agama. Ya, jangan sampai seperti dunia saja. Tapi masalah agama bodoh itu dicela sama Allah, pedagang yang seperti ini. Ya, justru pedagang muslim itu biasanya pintar-pintar. Makanya ikhwafillah, orang yang mau bisnis, mau berdagang, jangan hanya mengandalkan modal saja. Ilmu tentang dagang Islam itu juga harus.
pada zaman Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu arda pernah membuat regulasi peraturan. Dia mengatakan, la yattajir fi aswaqina illa man qad faqiha. Tidak boleh berdagang di kios-kios kami, di pasar-pasar kami, enggak boleh buka toko apapun, mau jual apa, tidak boleh, kecuali orangnya ini harus ngerti dagang Islam. Jadi bapak-bapak mau ngasih modal ke anak-anak, jangan ngasih modal dulu, ngerti nggak dagang Islam ini? Kalau enggak dia akan berbuat zalim, berbuat curang, riba, dan macam-macam. Ya, suruh ikut daurah seminggu khusus dagang Islam. Ya, suruh belajar sama siapa yang ngerti dagang Islam. Beritahu dagang itu begini, sifat pedagang Muslim itu begini. Kalau enggak, anak ini akan apa? Berbuat zalim. Apalagi zaman sekarang, akhirnya tipu menipu. Ya, jadi orang tua tidak hanya apa? Memberikan modal, dia ajari dagang Islam. Barang-barang mana yang boleh diperdagangkan, barang-barang mana yang tidak boleh apa? Diperdagangkan. Kemudian dagang-dagang apa yang dibolehkan. Akhwa fillah. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.